kembali lagi di Hidup Sehat dan di tangan saya ini sudah ada ramuan ketiga ya dok, tadi temulawak. Ini langsung kita cobain aja, konon katanya pahit sih dok, cuman kita, aku pengen coba, penasaran ya dok ya. Oke. Gimana rasanya dia, pahit banget nggak sih? Yang pertama panas. Ya. Yang kedua sih nggak terlalu pahit sih, maksudnya aman, masih dikonsumsi, nggak terlalu nyengat lah ya. Nggak pakai madu nggak apa-apa ya dok? Jadi sebenarnya? nanti kalau mengkonsumsi semua herbal yang direbus atau disusui tadi, pada saat kita kena gastritis asma, sebaiknya tidak kondisi panas ya. Jadi justru memperparah. Sebaiknya dihangatkan dulu atau dibuat dingin dulu, baru kita campur madu. Kalau memang ingin madu opsional ya, itu baru kita minum. Kalau dicampur oleh obat lain dari dokter tuh aman nggak sih dok? Sebenarnya relatif aman, asalkan diberi jarak. Jaraknya jarak. tadi ya 2-3 jam dari obat dokter. Dan yang jelas semuanya juga disertai pola hidup yang sehat, terutama pola makan. Oke, Dan manajemen dok kalau misalnya nih ya, kan di rumah aku juga ada yang mah parah nih, kronis, terus ada obat dari dokter. Tapi pengen nyoba salah satu ramuan-ramuan herbal yang tadi dokter sebutkan. Sebenarnya aman nggak sih dok? relatif aman. Relatif. Ya, terutama yang resep pertama tadi, Oh, yang resep ada pertama. jahe, kunyit, jintan, kemudian daun sembung, itu adalah resep yang tersaintifik, yang sudah teruji, baik itu uji praklinis maupun uji klinis ya. Jadi nanti makanya itu diberi jarak dengan obat dokter, disertai pola hidup yang sehat, terutama pola makan, dan minum ramuan tersebut setelah 2-3 jam setelah makan. Tidak apa-apa. Nah, kemudian juga pada saat meminum ramuan-ramuan tadi, tentunya kan saya bilang tadi ada personalize ya, ada gejala personalize. Tetap harus diamati, diobservasi. Jadi apakah membaik atau tidak. Tapi pada uji klinisnya dia membuktikan bahwa Aman ya? ya bisa mengurangi gejala kambuh sampai dengan 50%. Berarti ini untuk pemirsa mungkin yang sudah lanjut usia ini bisa dicoba. Tadi ada 4 resep ya. Yang punya penyakit mungkin MAS, suka kembung juga bisa dicoba. Karena kan lanjut usia katanya rentan ya dok ya? Rentan untuk sekali. terkena penyakit MAS. Ya. Dan cenderung Oke, dokter mau tips dong. Kayaknya pemirsa di rumah sudah nunggu-nunggu tips dari dokter Dian gimana mengkonsumsi herbal yang akhirnya bisa berkhasiat untuk MAS dan juga mengurangi kembung di perut. Baik, Mbak Dia, Mbak Celia. Jadi yang pasti pemirsa di rumah, yang pertama adalah ketika kita kena gastritis, MAS atau dispepsia ya, istilahnya tidak nyaman, begadang dan sebagainya, yang harus diperhatikan pertama kali adalah pola makan. Pola makan, hindari yang menyebabkan gas kembungnya ya. Kemudian juga manajemen stres. Karena manajemen stres itu perlu sekali. Kalau orang gastritis lama biasanya dipengaruhi juga karena faktor stres. Dan ketika memakai herbal ini yang paling penting adalah tepat dosis, tepat bahan, dan tepat siapa yang minum. Seperti tadi ada yang perlu dihindari dan ada juga yang minum obat dokter harus diberi jarak. Dan pilihlah bahan-bahan sebaiknya yang segar, kemudian mengolahnya juga harus benar, menggunakan panci kaca atau kuali yang memang sudah aman ya, kemudian tidak menggunakan logam yang sifatnya luntur. Dan ini bisa diminum ada yang sesudah makan maupun yang sebelum makan. Yang sebelum makan tadi yang temulawak bisa. Aman ya temulawak. Ya, kemudian yang sesudah makan tadi adalah yang ramuan pertama yang ada jahe, jintan, dan juga kunyit. Oke dokter, terima kasih informasinya luar biasa hari ini, bisa ngebantu Celia untuk mengurangi perih yang semalam ya. Get well soon ya Sel ya. Bener nih, habis ini kayaknya harus aku habiskan untuk mengurangi perih dan juga kembung di perut hari ini. Terima kasih dokter. Nah pemirsa Hidup Sehat akan kembali hadir setiap hari Senin hingga hari Jumat pukul 9.30. Saya Dian Wari dan rekan saya Celia Alexandra pamit undur diri pemirsa. Indonesia Hidup Sehat.